Maka ulama merumuskan, selain kita soleh secara lahiriah, Anda soleh sholat, rajin berjamaah di masjid, Anda soleh berpuasa di bulan suci Ramadan, tidak pernah ada kodoknya, tidak pernah luput sedekah, apalagi zakat yang wajib. Tapi di balik itu, yang paling inti dari setiap pengabdian kita adalah mengenal Allah secara maksimal. Kita kadang-kadang dibilang beriman kepada Allah, iya, tapi soal rezeki, ya, kok cuman segini, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah, tapi ngeluhnya tetap, kok cuman segini, alhamdulillah dah. Ini yang disebut layak tafi bil maujud, tidak merasa cukup dengan apa yang realitas diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin tanya, Bapak hakul yakin gak 100%? Semua yang terjadi di alam dunia ini tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah Subhanahu. Yakin gak Pak? Termasuk gajinya dipotong. Nah nanti itu mah urusan nanti Ustadz, beda lagi. Nah ini kan beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, jamaah kajian Jumat subuh, Jumat berkah ya. 92. Yaitu jamaah Masjid Al-Barakah, segenap jajaran Dewan Kemakmuran Masjid, dan juga hadir di tengah-tengah kita guru kita Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Makmun Adung. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pada pagi yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Terlebih dilanjutkan untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita dengan niat yang baik, maksud yang baik, dicatat sebagai nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umat beliau di akhir zaman ini senantiasa diberikan istiqomah untuk selalu mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini awal pertama saya silaturahim ke masjid. Sebenarnya udah kemarin bulan puasa ya. Ya, tapi ini momennya kajian atau ta'lim. Mudah-mudahan silaturahim kita sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarih falyasil rahimah.
Orang yang sering silaturahim, apalagi ada momen yang baik thalabul ilmi, menjadi sebab usianya dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi panjang usia bukan untuk maksiat kepada Allah, panjang usia untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rezekinya juga dijamin diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada pagi hari ini membahas salah satu tema penting dalam persoalan ilmu-ilmu agama, karena ilmu banyak sekali, latan hasir ulumuddin, tidak terbatas, tidak terhitung ilmu-ilmu agama. Imam Ghazali memberikan tips, carilah ilmu-ilmu yang betul-betul kita butuhkan dalam kehidupan kita. Apalagi kita sebagai seorang yang beragama, dalam segala hal tindakan yang kita kerjakan, pasti ukuran utamanya adalah kita beriman kepada Allah. Ukuran pertamanya adalah kita seorang muslim, kita seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mayoritas ulama mengatakan afdolul ulum alal itlaq ilmul aqidah atau ilmu tauhid, bahwa ilmu-ilmu yang paling utama untuk dipelajari adalah ilmu aqidah. Kenapa? Karena berkaitan langsung tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang udah lagi hingga persoalan bagaimana kita berteori tentang akidah. Karena apa yang kita lakukan, tindakan yang kita kerjakan, semuanya motivasinya, kalau orang beriman, ya iman itu motivasinya. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita mengabdi kepada Allah, motivasinya pasti iman. Karena kalau tidak atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan oleh sebagian ulama fa'ibadahu tasannu'an atau tasannu'un 'ala Allah. Ibadahnya pura-pura di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti idealnya kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ingin dinilai bahwa ukuran setiap ibadah kita dasarnya adalah karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencari rezeki yang diberikan oleh Allah. Semua yang kita rasakan di alam dunia ini, bagi orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dasar utamanya adalah keimanan yang ada dalam hati, dan ini akan terus kita bawa sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka persoalan-persoalan akidah, persoalan iman, persoalan hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek fundamental dalam keimanan kita, dalam ilmu-ilmu agama, terutama ilmu akidah, ini dimaksud daripada awwal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Seorang manusia yang pertama harus dia paham, harus dia mengerti adalah bagaimana dia mengenal Allah sebagai Tuhannya dengan secara baik. Kita ini biasa mengetahui tentang rukun Islam. Rukun Islam ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan semacamnya. Ini dikutip dari hadis Jibril, diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, bahwa malaikat Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah. Dari beberapa pertanyaan itu kemudian dirumuskan oleh para ulama menjadi arkanuddin atau rukun-rukun agama. Maka yang populer dan masyhur di kalangan kita adalah rukun-rukun Islam. Syahadat, kita bersaksi sepenuh hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan juga Nabi besar Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian implementasi secara lahiriah atau zahirnya. Kita beriman kepada Allah, ya kita sholat. Kita beriman kepada Allah, ya kita puasa. Kita beriman kepada Allah, ya kita zakat. Kita beriman kepada Allah, ya kita pergi haji bagi yang istita'ah, dan seterusnya dan seterusnya. Dijelaskan oleh para ulama bahwa rumusan rukun Islam itu dalam hadis Jibril termasuk daripada representasi ilmu fikih. Tapi pertanyaan malaikat Jibril nggak hanya berkisar persoalan akhbirni anil Islam. Ada juga pertanyaan yang lain, akhbirni anil iman. Ya Rasulullah, jelaskan kepadaku, beritahukan kepadaku apa itu iman. Ternyata antu'mina billah wa malaikatihi terus wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kenapa ibadah kita tidak punya koneksi yang kuat antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena yang paling utama sebelum kita menghambakan diri kepada Allah,
Sebagian ulama merumuskan yang disebut dengan al-qawaidul Islam atau qawaidul Islam. Kaidah-kaidah dalam Islam. Ini rumusan Islam tapi secara spiritual. Kalau yang sholat, puasa, zakat itu secara empirik, Pak. Mau yang susah, mau yang muda, mau yang kaya, mau yang jelek, mau yang ganteng, semua wajib sholat. Kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah semua orang yang sholatnya berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini sudah persoalan iman, Pak. Orang yang betul-betul implementasi imannya secara aktual dalam ibadah, maka pasti akan dihiasi segala bentuk sholatnya dengan pengakuan dan pengenalan yang kuat antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan loh, kita ruku, kita sujud, tapi kita nggak kenal siapa yang kita sujud, siapa yang kita ibadah dengannya, siapa yang kita minta doa kepadanya, siapa yang kita berharap kepadanya, siapa yang kita mengadu persoalan hidup kepadanya. La malja'a illallah. Ini kan ironis sekali. Sujud kepada Allah, ruku kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, wa huwa la ya'rifu ma'budah. Dia tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka enggak semua orang bisa menikmati sholatnya. Tidak semua orang bisa menikmati puasanya. Tidak semua orang bisa menikmati ibadah haji. Toh saya punya teman sahabat pertama kali datang ke Baitullah, Baitul Atiq. Ini kan bukan cuma persoalan sapar-sapar jawari, perjalanan fisikal. Meskipun ibadah yang seluruhnya menggunakan instrumen fisik, itu cuma ibadah haji, Pak. Meskipun dalam sholat, ulama mengatakan afdolu ibadatil badan as-sholat, bahwa ibadah badan yang paling utama adalah sholat. Wa qala ba'duhum al-hajj. Kenapa? Semua instrumen fisik kita betul-betul totalitas digunakan untuk ibadah haji ke Baitullah, semata-mata menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah semua menikmati ibadahnya? Bayangkan loh, Pak, pertama melihat Baitullah tidak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak semua orang seperti itu. Nah, ini persoalan iman. Maka kadar iman seseorang itu secara empirik, secara lahiriah, kalau untuk diukur itu secara zahirnya. Kapan kalau lagi rajin, ya lagi naik. Kalau lagi males masbuk, ya lagi nurun, lagi kendor. Kalau lagi ini, ya macam-macam. Ya, jadi yazid wa yanqus, ukuran bagaimana naik turunnya iman seseorang bukan dilihat dari bagaimana dalam hati. Hati itu urusan Allah. Maka nggak boleh sembarangan kita ngucap dia fasik, dia kafir, dia kayaknya imannya tipis. Itu nggak boleh sembarangan. Karena ukuran hati itu penilaian yang terbaik adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bolehkah kita kayaknya si fulan lagi kendor semangatnya nih, makanya sholat subuhnya berjamaah di masjid jam 8, Pak Haji. Bukan sholat subuh, itu mah kodok ya. Lagi kendor, nggak apa-apa. Makanya ada satu karya ulama yang disebut Syekh Nawawi Al-Bantani nulis Qami Ut-Tughyan fi Syu'abil Iman. Itu kita bisa melihat kalau silaturahimnya lagi kendor, ternyata furu'ul imannya sedang menurun. Furu', bukan usul, Pak. Kalau usul, kadang-kadang kita bingung juga. Orang yang nggak sholat subuh, orang yang nggak puasa di bulan suci Ramadan, kalau kita tanya, ente iman nggak? Iman lah Pak Ustadz, pengen masuk surga? Pengen. Jajang kagak sholat, pengen masuk surga duluan itu. Masya Allah. Jadi ukuran hati itu susah. Maka kata Imam Syafi'i, nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kami ini sebagai ulama diberikan ilmu oleh Allah. Begitu kata Imam Syafi'i, hanya diukur melihat sesuatu yang empirik saja. Sesuatu yang lahiriah dan zahiriah saja. Ternyata kenikmatan batin dalam setiap ibadah itu murni mauhibah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata yang paling fundamental utama adalah al-iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana kita mengenal Allah, sejauh itulah nikmat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ente pertama ngelihat Ka'bah? Biasa aja, kayak bangunan kubus biasa. Tapi ada orang loh Pak, kalau ditanya bagaimana pengalaman pertama kali bertemu dengan makam Rasulullah, banjir air matanya Pak.
baru masuk Masjid Nabawi, Masjid Madinah, hatinya sudah bergetar, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kualitas iman ini murni diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama merumuskan, selain kita soleh secara lahiriah, Anda soleh sholat, rajin berjamaah di masjid, Anda soleh berpuasa di bulan suci Ramadan, tidak pernah ada kodoknya, tidak pernah luput sedekah, apalagi zakat yang wajib. Tapi di balik itu, yang paling inti dari setiap pengabdian kita adalah mengenal Allah secara maksimal. Kita kadang-kadang dibilang beriman kepada Allah, iya, tapi soal rezeki, ya kok cuman segini, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah, tapi ngeluhnya tetap, kok cuman segini, alhamdulillah dah. Ini yang disebut layak tafi bil maujud, tidak merasa cukup dengan apa yang realitas diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin tanya, Bapak hakul yakin gak 100% semua yang terjadi di alam dunia ini tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah Subhanahu? Yakin gak Pak? Termasuk gajinya dipotong. Nah nanti itu mah urusan nanti Ustadz, beda lagi. Nah ini kan beda. Semua yang terjadi di alam dunia ini tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ya'budullah wa ya'rifu rabbah. Dia beribadah kepada Allah dan juga kenal Allah dengan baik, akan diberikan kehusyuan dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama harus dipelajari oleh seorang muslim adalah kenali Allah, ma'bud, zat yang diibadahi secara benar dan maksimal. Kita ini ibadah supaya sampai Pak kepada Allah. Memang ukuran diterima atau tidak bukan ukuran kita. Mengabdi saja kepada Allah semaksimal mungkin. Masalah otoritas menerima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak kita punya ukuran dalam ibadah. Satu, motivasi utamanya iman kepada Allah. Yang kedua, motivasinya adalah ilmu. Coba kalau nggak ada ilmu loh Pak, kadang-kadang kita segan juga ibadah. Enak loh ya, salat witir sama salat ba'diyah isya tetap lebih utama witir itu. Fa ini tasara ala sunan. Kalau dia pengen meringkas daripada sunnah-sunnah setelah isya, ba'diyah apa witir, lagi segan ini Mak, namanya salat sunnah. Yang sunnah-sunnah kan perintah tapi tidak tegas, ghairu jazim, tidak tegas ya. Tapi kalau sudah yang dawam sunnah ditinggalkan makruh. Udah biasa duha, aja tinggalin sengaja tanpa uzur, makruh. Udah biasa tahajud ditinggalin sengaja, makruh. Tapi kalau yang tidak biasa ditinggalin, ya kagak ngapa-apa, makruh bagaimana? Gak usah makin dikodok-kodok ya. Biasanya ada yang tahajud 1 semester sekali 6 bulan atau apa dijadwalin begitu ya. Tapi kalau sudah biasa makruh ditinggal. Saya pengen meringkas Ustadz, kayaknya malam ini lagi capek betul. Boleh nggak diringkas mana yang lebih baik? Habis sholat isya langsung gaspol witir. Karena witir sholat yang sangat dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kita mah witirnya Ramadan doang. Itu juga kalau lagi jadi makmum. Kalau jadwalnya jadi sendiri mah males juga kadang-kadang. Waliyadzubillah bin zalik. Mudah-mudahan diberikan motivasi dari ilmu itu. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam gramatika Arab, waw huruf atop itu ada 2 kemungkinan maknanya. Di situ kan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. 1 jam'ul mutlak, yang kedua mutlakul jam'i. Artinya iman tanpa ilmu kering, ilmu tanpa iman juga salah. Maka dua-duanya harus dibarengi. Saya semangat loh belajar itu, saya semangat loh ibadah itu, tapi ibadahnya ruku semaunya, sujud semaunya, tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, para sahabat dan penjelasan para ulama. Puasa semaunya, apakah diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Begitu juga profesor, doktor, ilmuwan, intelektual, cendekiawan tanpa iman kering. Ada seorang tokoh yang sangat pintar dalam ilmu agama, tapi bukan muslim, namanya Toshihiko Isuzu, orang Jepang. Bukan Isuzu Panther, itu mobil. Toshihiko Isuzu itu Pak, 1 hafal Quran, 2 mahir bahasa Arab. Lah kita yang muslim dari kecil aja belum tentu bisa bahasa Arab. Itu dia mahir sekali bahasa Arab, hafal Al-Quran, paham tafsir. Tapi 1 yang kurang,
tidak dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu tanpa iman salah, iman tanpa ilmu juga salah juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perfect itu kombinasi antara keimanan dengan kualitas ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ukuran yang utama adalah bagaimana, sejauh mana kita mengenal Allah secara maksimal. Ya bukan kita kadang-kadang nggak ini juga Pak. Ya maka kalau kita ngaji fikih, kita belajar ilmu akhlak, kita belajar ilmu, yang paling utama adalah bentengi dulu spiritual kita dengan iman. Kalau motivasi tindakan kita semuanya adalah iman kepada Allah, insya Allah selamat jalan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Anda menyayangi makhluk Allah? Loh, Allah menyayangi makhluknya tanpa terkecuali dengan sifat rahmannya Allah. Sayang kepada makhluk. Kenapa Anda senang, cinta kepada nabimu, Nabi Muhammad SAW? Karena Allah begitu cinta kepada nabinya. Jadi semua ukuran daripada tindakan kita hidup di alam dunia ini adalah karena dasar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Pak, kita kadang-kadang hidup meskipun banyak aktivitas ibadah kita, tapi soal ngeluh, suuzon kepada Allah itu masih nggak bisa terhindar Pak. Ya Allah, kok saya sering ke masjid, kok saya sering ke majelis taklim, kok saya sering ke majelis ilmu, tapi kayaknya masih susah aja hidup. Nah, iman Pak, itu iman Pak, bukan masalah sholatnya Pak, imannya. Jadi jangan heran kalau ada orang rajin sholat, ngedumel itu, gerutu, tetap jalan. Sholat gerutu tetap aja sampai pengen masih orang yang denger. Bangsa nih orang rajin ibadah tapi gerutunya nggak beres-beres. Itu bukan persoalan bagaimana kita kualitas secara zahir, tapi bagaimana menjaga kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pengen tanya, kira-kira ada nggak orang rajin ibadah, rajin sholat, tapi hasad sama tetangganya? Ada nggak Pak? Nah banyak malah kata Pak Haji ini. Berarti kan nggak berefek itu ibadahnya. Ini persoalan iman Pak. Iman kepada Allah. Maksiat batin, etika spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suuzon kepada Allah lebih berbahaya daripada maksiat zahir. Saya kasih contoh simpel deh. Nabi Muhammad pernah suatu saat tidak pernah merajam orang-orang yang berzina. Tapi apakah Rasulullah SAW itu pelin-pelan dengan hukum? Enggak. Perempuan datang, ya Rasulullah, saya ingin dirajam, dihukum, silakan. Saya ini zinah muhsan. Makanya zinah muhsan dalam hukum Islam itu disebut hayawan ghairu muhtaram, hewan yang tidak dihormati, termasuk tarikus salat. Itu. Tapi apa kata Rasulullah? Pulang sana. Nanti belum waktunya. Pulang sana, belum waktunya. Lah kita maling ayam dibakar Pak. Kenapa yang nggak dibakar orang yang ahli gibah, ahli hasad, dengki dengan tetangganya? Dosa itu lebih berbahaya di hadapan Allah ketimbang cuma nyolong ayam. Di mana mental iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata kita ini kadang-kadang sholat, aplikasi aktualnya secara kesalehan itu kurang. Maka Imam Abu Yazid Al-Bustami ini bukan orang sembarangan Pak. Ulama besar di awal abad Hijriah mengatakan ketika ditanya, ya Imam, ya Syekh, bagaimana cara betul-betul mengaktualisasikan kesalehan kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia? Apa kata beliau? Yang disuruh oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami adalah libasul haq yalbasuhal khalqu. Pakaian sifat-sifat Allah diimplementasikan dalam kehidupan manusia. Kalau Allah Maha Rahman, kita Maha menyayangi antar sesama. Kalau Allah Maha Pemberi, kita nggak boleh bakhil, pelit, medit, koret, pantat kuning. Kalau Allah Maha Pemberi, saya tanya, kadang-kadang orang yang kagak sholat, duitnya banyakan dia. Yang sholat kayaknya dapat segitu gitu aja. Ujian buat orang yang ibadah itu. Ujian, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ujian fisik, mohon maaf Pak, gampang. Mau ujiannya ujian apa? Ujian SIM, senyetir mobil, itu gampang Pak. Tapi kalau ujian lagi ingin diangkat naik derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi istiqomah, pengen sholat subuh sampai 40 hari berjamaah, lagi istiqomah baru 2 hari 3 hari diuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah bahwa semakin diuji oleh Allah,
semakin cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaedahnya begitu. Bukan semakin diuji oleh Allah, semakin suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting. Jadi jangan salah kaprah. Yang maksiat batin lebih berbahaya di hadapan Allah daripada orang yang maksiat zahir secara personal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya beragama, memakai ilmu. Karena kalau tidak, la yasilu ilallah. Salat itu secara harfiah artinya wuslah, silah, penyambung antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok dari balik sampai sekarang nggak nyambung-nyambung? Gitu loh. Nggak pernah merasakan khusyuk. Akhirnya rokaat lupa terus. Ini sholat subuh rokaat lupa, padahal cuma 2, lupa lagi. Ini rokaat kedua apa keempat dikata. Nah, sejak kapan subuh jadi 4 rokaat? Gitu. Jadi lupa. Kenapa? Ini persoalan inkonsistensi sejauh mana kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa? Hikmah Rasulullah dalam riwayat Umar bin Khattab, innamal a'malu bin niat. Bahwa setiap kita beramal kepada Allah, upayakan diniatkan. Karena sah tidaknya amal dalam ibadah yang mahdoh itu tergantung niat. Boleh nggak Ustaz saya ngasih orang di pinggir jalan, itu orang-orang yang fakir miskin saya niatin itu untuk sedekah, nggak diniatin pun sebetulnya jadi itu, karena itu bukan ibadah yang formal-formal. Tapi alangkah bagusnya tetap diniatkan karena Allah Subhanahu. Ternyata power niat yang ada dalam hati bukan cuma lisan, Pak. Jangan salah kaprah. Kalau dalam fikih Syafi'i mengatakan wa yusannu at-talaffudzu qubailal ihram, disunahkan melafadzkan niat ketika ingin sholat sebentar dekat menjelang kita takbiratul ihram, itu cuma penegasan bukan rukun. Ya. Jadi kalau ada orang mau sholat usolli fardo, usolli sunnata, itu sunnah. Tetap yang fardunya di dalam hati, kan begitu ya? Dalam hati ya. Kalau kagak ngucap boleh apa kagak? Ya boleh. Orang yang fardunya yang di dalam hati. Urusan begituan nggak usah make rame. Yang begitu. Pakai kagak juga nggak apa-apa. Nggak apal juga nggak apa-apa. Nggak masalah yang begitu. Semua sepakat bahwa niat tempatnya di dalam hati. Hati ini yang dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu apa yang kau simpan dalam hatimu. Engkau sholat tapi hatimu syirik kepada Allah. Engkau sholat hatimu betul-betul iman kepada Allah. Allah tahu, Pak. Tapi kalau manusia gampang dimanipulatif. Disinilah pentingnya kualitas iman kita kepada Allah. Salah satu upayanya adalah sering-sering duduk di majelis ilmu. Kadang-kadang kita kalau lagi kagak ke majelis ilmu, lagi di luar masjid di mana, ya namanya manusia. Kadang-kadang kalau lagi dia semangat, kalau tidak spiritnya meningkat, kalau tidak. Ya para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara universal, umum, globalnya, pembahasan akidah itu tercakup dengan 3 pembahasan, Pak. 1, bicara ilahiyat, ketuhanan. Bagaimana Allah dengan sifat-sifatnya. Saya rasa semua mayoritas beriman kepada sifat-sifat Allah. Paling dulu kalau kita di kuliah yang tidak mengakui sifat Allah cuma Mu'tazilah. Mu'tazilah itu nggak meyakini ada sifat Allah. Kalau Allah Maha Kudrat ya zatnya begitu. Kalau Allah Maha Ilmu ya zatnya, bukan sifat. Tapi ulama salafus saleh semua meyakini Allah punya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Bahkan kita dianjurkan walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Maka Imam Baihaqi itu mengatakan asma dan sifat sebetulnya secara mafhum sama, cuma beda namanya doang. Satu disebut ismun, satu wasfun. Ini kita bicara tentang ilahiyat. Bagaimana Allah Maha Kuasa, bagaimana Allah tuh Maha Tinggi, bagaimana Allah Maha Iradah. Kadang-kadang kita udah bikin acara semaksimal mungkin, pas hari H gagal. Kagak jadi, ngedumel aja. Padahal semua adalah irodahnya Allah, kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin tanya, Pak. Kita ini kan, Bapak percaya kalau kafirnya Abu Jahal itu murni Abu Jahal atau kehendak Allah? Padahal tadi kita udah sebut tuh ya, bahwa semua yang terjadi di alam dunia adalah karena kehendak Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tuh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, itu dia nggak beriman kepada Muhammad, itu kehendak Allah bukan? Kehendak Allah bukan, Pak? Apa karena murni pilihan Abu Jahal? Nah, ada dua nih. Kalau salah jawab pindah golongan, pindah mazhab nih. Kalau jawabnya murni karena Abu Jahal jadi Mu'tazilah. Ya, kalau jawabannya ya itu karena kehendak Allah, ya udah jadi mazhab yang mu'tadil, yang pertengahan lah, gitu ya. Jawabannya adalah tidak semua yang dikehendaki Allah diizinkan dan diridhoi Allah. Orang tuh maksiat kan diizinin, dikehendaki Allah. Itu kalau kagak nggak terjadi itu. Tapi pertanyaannya, apakah Allah merintah maksiat? Kan enggak, Pak. Tidak semua yang dikehendaki Allah itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernikahan, acara akad atau kondangan bagus nggak, Pak? Bagus. Bagus bagi yang dikondangin karena bawa duit. Lah bagi kita kadang-kadang malu-malu juga nih, kadang-kadang kondangan isinya goceng doang. Tapi kadang-kadang kagak tahu diri, goceng doang pemakan 2 jam. Orang sini apa orang Ciusono kali gondrong ini. Masya Allah, kagak pulang-pulang. Ada somai aja makan, ada bakso aja makan. Pas dibuka amplop, goceng doang. Ngasih duit cepet, Pak, pulang aja minta kembalian itu. Saking pelitnya, Masya Allah, Rabbi. Kan itu baik. Pas hari H ternyata gagal. Kenapa? Hujan, segala macam. Ya kadang-kadang orang kita ini orang Betawi pengen kondangan, Pak, bukan hari H, ntar dah, misalnya hari Minggu, ternyata gagal acara saat itu, nanti kondangannya bisa hari Selasa. Jarang banget mau datang kalau udah bukan hari H-nya. Kenapa? Kagak rame. Kan begitu ya? Nah, pertanyaannya adalah, apakah persoalan resepsi, kerja di kantor, seminar, pengajian itu baik apa buruk, Pak? Baik kan? Baik kan? Tapi dikehendaki Allah belum tentu. Tidak semua yang kebaikan dikehendaki Allah, dan maksudnya dikehendaki itu tidak semua diizinkan Allah terjadi, dan tidak semua maksiat itu dilarang Allah. Bisa juga terjadi. Hikmahnya adalah jika ada orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengerjakan kebaikan, berarti Allah ingin menunjukkan kebaikan dan rahmatnya melalui orang-orang yang taat. Jika ada orang yang berbuat maksiat dikehendaki Allah, ternyata diizinkan Allah tapi tidak diridhoi, ya, berarti Allah ingin sampaikan nih ada orang yang dihinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lagi susah tapi sholatnya mah tetap jalan, itu adilnya Allah, Pak. Perasaan saya tadi dari rumah udah baca doa dah. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul. Berapa kali, Pak? Kalau anjuran Nabi? 3 kali baca ya. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un. Di jalan baru keluar rumah kecelakaan. Diuji imannya. Perasaan saya udah baca doa penolak bala sesuai Rasulullah, kok masih tetap kecelakaan? Imannya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya jawabannya simple. Supaya seimbang hidup ini. Ada nggak orang sehat mulu kagak sakit-sakit? Justru aneh, Pak. Dan orang sakit mulu seumur hidupnya, kancekan namanya itu. Ya, sama aneh. Yang kagak pernah sakit, Firaun, kan begitu. Saya malah alhamdulillah sih, Pak Haji, kagak pernah sakit. Lah Firaun kali turunannya. Ya nggak begitu juga, Pak. Seperfect-perfectnya orang sehat terus misalnya, apa sakit. Dan sesakit-sakitnya orang pernah sehat. Dalam riwayat ilmu hadis, Imam Bukhari pernah ditanya begini, ya Imam, apakah semua hadis yang dikutip dalam Sahih Bukhari itu pasti sahih? Apa jawaban beliau? Nggak juga. Sahih menurut ilmu saya, menurut kriteria saya, tapi secara mutlak saya nggak bisa pastikan. Kenapa? Begini simpel jawabannya. Sejujur-jujurnya perawi pasti punya kekurangan, pernah bohong, pernah apa. Dan sedosa-dosa, sebohong-bohongnya orang pernah berkata jujur nggak, Pak? Pernah. Jadi nggak ada yang dapat jaminan dari Allah Subhanahu kecuali para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran kalau ada yang disahihkan Imam Bukhari, Imam Ad-Daraqutni enggak, Imam Ibnu Khuzaimah enggak, Imam Hakim tidak. Wajar. Mengikuti ilmunya siapa? Ini kadang-kadang kita sekarang ngomongin hadis, nih hadis dari Bukhari lo pasti benar loh. Yang pasti benar Nabi, Imam Bukhari juga bisa keliru. Yang pasti benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya lagi, kalau belum tentu benar ngapa diikutin Ustadz?
Lah mau ngikutin siapa? Ngikutin ahli ilmu apa orang jahil, kan begitu? Kalau Imam Bukhari udah jelas, gurunya banyak, track record ilmunya luar biasa, nulis kitab 16 tahun baru selesai. Lah kita ngaji lama-lama, kadang-kadang belajar lama-lama, belum tentu bisa nulis karya ilmiah, belum tentu bisa nulis kitab. Nah, itu ulama-ulama yang dijamin ilmunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikuti ulama berarti mengikuti jejaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara tentang ilahiyat itu tadi salah satu sekitar berbicara tentang ilahiyat. Yang kedua, bicara tentang persoalan-persoalan kenabian. Percaya atau tidak, Pak? Orang sekarang ini nggak percaya. Nah, ini lagi viral juga sih ya. Cuman saya nggak mau bahas di sini bahwa keturunan Nabi itu ada apa enggak. Nah, ini lagi mau dia Habib, mau Said, mau Syarif. Satu, saya nggak ahli nasab. Ya, saya nggak ahli dalam ilmu pernasaban. Jadi saya nggak mau bicara terhadap persoalan yang saya nggak ahli. Karena nanti malah bisa fitnah. Gitu. Jadi upayakan bicara tuh sesuai yang ahli saja. Mas saya bilang sama Pak Haji Haidir nih, Pak, kalau saya ngajar sirah Nabi, saya nggak ahli, Pak Kiai. Saya nggak ahli sirah Nabi, biar yang sarjana sirah Nabi dah. Gitu. Cuman kalau masih mau ngundang saya, ya yang lain begitu Pak Haji. Ya, bukan lobby ini Pak Haji, bukan. Ya. Kenapa? Supaya enak bicaranya sesuai dengan kualitas kemampuan. Mohon maaf Pak, sekarang profesi yang paling gampang jadi ustadz, Pak. Paling gampang. Jadi dokter susah. Bahkan jadi karyawan yang gajinya UMR aja kita kudu bikin SKCK berapa kali di fotokopi. Lah ini bikin ustadz nggak perlu, jadi ustadz nggak perlu Bapak bikin SKCK. Yang penting sorbannya 3 meter ngengser. Ya, pecinya baru, nggak dicopot tuh mereknya tuh, biar kelihatan Atlas BHS. Sarungnya gajah, bukan gajah duduk, gajah berdiri ngesod. Sarungnya nih. Ya. Lagi ngaji subuh mendingan begitu, nggak usah tegang-tegang banget kayak orang ujian PNS aja, tegang-tegang banget. Biasa aja Pak. Nah, di sini juga sarapan kan? Iya. Nah, itu kepada kita setiap aktivitas kita yang seperti itu. Ini semuanya kalau bukan karena kadar keilmuan akan bahaya. Nah, sekarang fenomenanya seperti itu. Maka kudu selektif. Cari sesuai kemampuannya. Yang bisa fikih, silakan ajarkan fikih. Ada mas'uliyat pertanggungjawaban dalam ilmunya. Yang ahli dalam bidang sejarah, silakan ceritakan sejarah. Ada mas'uliyat pertanggungjawaban dalam ilmunya. Yang tidak, biar jadi makmum. Cuman orang sekarang kadang-kadang makmum lebih banyak ngomong daripada imam. Kebanyakan ngedumel. Kalau begitu mendingan ente jadi imam. Atau jadi imam sendirilah di rumah. Begitu ya. Ini komentar mulu jadi makmum. Jangan begitu apa, Mam? Begitu sampai. Mam, bacanya yang begini apa? Kebanyakan dia omongnya. Jadi makmum mah diem-diem aja. Karena imam sholat berjamaah apa? Nanggung kekurangan makmum. Mohon maaf. Makmum tuh kadang ada yang paham, ada yang sholat cuman ikut-ikutan doang. Lah ente ngapa ke masjid? Nggak enak ditegur DKM. Jadi kayak saya ke masjid kagak enak banget kayaknya kemarin. Ente kayaknya nggak ke masjid udah setahun. Sampai digituin sih. Ya udah saya ke masjid dah. Ternyata orang ke masjid motivasinya banyak, Pak. 1, betul-betul cinta masjid. 2, betul-betul cinta taklim. 3, betul-betul cinta nuker sendal. Ya coba lihat sendalnya ntar. Tuker-tuker nggak itu, Pak? Yang kita udah terlihat. Macem-macem. Ada emang orang yang datang ke masjid karena sarapan nih. Emang itu mancing juga sih kadang-kadang ya. Kadang-kadang kita nih kalau kajian subuh kagak disediain gituan, Pak. Waduh. Cuman 2-3 orang doang. Lah ini ngaji apa les privat? Yang begini. Jadi kadang-kadang orang kita kudu mentalnya tuh dirangsang begitu dulu. Ayo ngaji pagi ini lauknya adalah ayam hidup. Nah itu coba datang nggak tuh? Enggak ya? Sama di masjid saya juga Baitur Rahim sama begitu. Ini bapak saya kadang-kadang berkuar-kuar. Ayo udah ada makan segala macam kagak datang juga. Waduh emang benar-benar nih orang. Ngaji kudu diuprak dulu. Makanya kalau di pesantren Pak, itu anak-anak memang dibiasakan dipaksa dulu berjamaah. Ayo, yang tidak diikob, ayo. Kenapa? Supaya terbiasa melakukan kebaikan. Karena kalau nggak begitu susah Pak. Dari kecil kita suruh sholat berjamaah, mungkin masih bisa nurut. Coba bagaimana kalau orang tua nggak pernah nyuruh anaknya sholat, pas udah umur 25 baru nyuruh anaknya sholat. Kira-kira pertanyaan saya, yang bengep bapaknya apa anaknya?
Babanya bisa dipukulin anaknya karena anaknya udah berjenggot berkumis, ya kan? Kalau masih kecil masih gampang, Pak. Maka dari kecil itulah tarbiyah kita kepada anak supaya senang belajar, senang berilmu, senang dengan agama, senang dengan masjid. Makanya saya nggak setuju juga tuh kalau ada orang yang larang-larang anak kecil ke masjid daripada dia ke pasar. Tuh saya dapat info ada di pasar lama, orang sering di pasar lama kakinya nyungsep, Pak. Masuk ke got, nggak bisa keluar. Itu gara-gara itikafnya kebanyakan pasar lama tuh begitu tuh jadinya itu. Kakinya kemakan itu tuh got. Ya kalau di masjid makan paling kepleset kamar mandi begitu tuh. Paling yang begitu-begitu doang. Ya banyak berkahnya lah. Nah itu, ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah itu persoalan kenabian. Nah, ya apa nabi itu ya itu nanti kita bahas di dalam pembahasan itu ya, tapi nggak tahu kapan, masih lama itu. Yang terakhir bicara tentang hari kiamat, persoalan eskatologi, surga neraka. Ini salah satu contohnya pembahasannya, Pak. Surga neraka udah ada belum Pak sekarang? Nah, itu dibahas oleh ulama. Tapi semua beriman dengan surga neraka. Cuma kalau ditanya, udah ada belum? Kalau sudah ada, siapa penunggunya? Berarti kosong. Kalau kosong, siapa yang ngerapiin itu? Pasti banyak debu tuh. Nah itu kalau pikiran orang kita tuh begitu tuh, yang ngepelin siapa? Kosong begitu. Berarti kan nganggur kan begitu ya? Berarti kan malaikat Malik dan Ridwan yang yang menjaga itu udah nganggur aja itu. Nah ada yang mengatakan oh enggak, semua sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti itu kalau nggak begitu ntar udah selesai aja ngaji ya, tapi nanti ya kita bahas itu supaya ada to be continue namanya. Nah itu ya. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini prolog saja ya, mudah-mudahan spirit pengajian kita, spirit taklim kita terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang segini, besok kayaknya sampai keluar besok. Keluar cuma nggak ngaji, keluar doang. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan awal aja Pak, nanti besok insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas tema-temanya supaya kita menambah keilmuan kita, iman kita menjadi kuat, asal dasar ilmu dari Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab.